Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, bahagia kita kembali berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Namun mudah-mudahan tetap memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita channel saya ini adalah belajar membaca kitab ya. Di antaranya mengenai persoalan fikih. Cuma fikihnya bukan fikih yang kelas berat, cuma yang kelas ringan ya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menanggapi komentar ya terkait dengan video yang diupload terakhir mengenai fidyah puasa. Jadi pada video itu ada komentar, saya bacakan ya. Kalau bayar fidyah setelah bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Dan berapa jumlah yang harus dibayarkan apabila tidak berpuasa sebulan penuh? Pertama saya akan coba meluruskan, memperjelas kembali terkait dengan pertanyaannya, karena yang kemarin itu yang dibahas mengenai fidyahnya wanita hamil atau bahkan wanita menyusui, yang keduanya punya kekhawatiran akan keselamatan bayinya, sehingga keduanya memiliki dua konsekuensi, yaitu wajib untuk mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Nah, sekarang fidyahnya itu apakah boleh ditunaikan setelah Ramadan, dan juga fidyahnya, besaran fidyahnya itu berapa kira-kira ketika tidak berpuasa selama sebulan penuh. Yang pertama terkait dengan bagaimana hukum menunaikan fidyah di luar bulan Ramadan, sesudah bulan Ramadan. Seperti yang sudah dijelaskan di video kemarin, bahwa penunaian fidyah itu tidak diperbolehkan ditunaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, penunaian fidyah itu tidak diperbolehkan sebelum masuk malamnya hari puasa yang akan difidyahi itu. Ya, jadi misalkan mau bayar fidyah untuk puasa hari Senin, misalkan itu tidak diperbolehkan sebelum masuk malam Seninnya. Jadi kalau misalkan bayar hari Ahadnya itu tidak boleh begitu ya. Nah, yang boleh bagaimana? Yaitu yang boleh ketika misalkan mau bayar fidyah untuk puasa hari Senin, itu ya dibayarkan di hari Seninnya itu setelah terbit fajar, atau bahkan dibayarkan di malam Seninnya. Bahkan yang lebih afdol, yang disunahkan itu membayar di awal malam Senin itu, di maghrib itu ya. Jadi itu yang dibahas kemarin di video kemarin. Yang sunnah ya di malam harinya itu, di malam hari puasa yang mau dibayari fidyah. Ya, begitu ya. Nah, terkait dengan ini, ketika seorang mau membayar fidyah setelah bulan Ramadan, ya tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Boleh. Ya, hanya saja berdasarkan keterangan di video yang kemarin, ya, yang sunnah itu ditunaikan di malam harinya, di malam harinya puasa yang mau dibayari fidyah. Ya, saya contohkan lagi, saya pertegas lagi, misalkan mau bayar fidyah untuk puasa hari Senin, maka yang sunnah itu fidyahnya itu dibayarkan malam Seninnya, begitu ya. Malam Senin di awal malam Senin, berarti di waktu maghrib malam Senin itu, begitu ya. Itu yang sunnah. Nah, kalau ternyata mau bayar setelah bulan Ramadan, monggo, tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa ya. Ada ibarat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya. Wal fidyatu, saya bacakan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahb Az-Zuhaili ya. Juz 3, jilid 3, halaman 1746. Maktabah Syamilah ini ya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Wal fidyatu wal kafaratu wan nadhruh waqtuha al-umruh kulluhu. Wal fidyatu, adapun fidyah, wal kafaratu dan kafarah, wan nadhruh dan nazar, waqtuha al-umruh kulluhu. Waktu penunaiannya al-umruh kulluhu, yaitu seumur hidup ya. Jadi waktunya sangat luas begitu ya. Waktunya sangat luas. Namun walaupun luas, cuma jangan sampai membayar sebelum masuk bulan Ramadan begitu ya. Wal aula at-ta'jilu biqadril imkan. Namun walaupun waktu pembayaran fidyah itu seluas yang disebutkan tadi, yaitu seumur hidup, tetap yang lebih utama ialah menyegerakan biqadril imkani, sebisa mungkin ya. Wa antakun al-fidyatu fi Ramadan, dan juga yang lebih utama juga fidyah itu ditunaikan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Mengapa? Li'anna thawaba fihi aktsaru. Karena pahala di bulan Ramadan itu lebih banyak.
Jadi dari sini bisa kita pahami. Jadi apa namanya, pembayaran atau penunaian fidyah itu sangat luas waktunya. Cuma yang lebih utama harus disegerakan dan juga dibayarkan di bulan Ramadan, mengingat pahala kebaikan di bulan Ramadan itu lebih banyak begitu ya. Dan juga di referensi lain, di keterangan lain itu disebutkan mengapa harus segera ditunaikan walaupun itu tidak wajib, agar segera terbebas dari tanggungan begitu ya. Karena fidyah ini selama belum dibayarkan sampai kapanpun akan menjadi tanggungan begitu ya, akan menjadi tanggungan. Bahkan misalkan ketika masih belum mampu untuk membeli beras katakanlah untuk dibuat pembayaran fidyah, maka bukan berarti sudah gugur kewajibannya, tapi tetap masih dalam tanggungannya begitu ya. Kemudian juga dalam ibarah yang kemarin di dalam kitab Fatawa Ar-Ramli itu sebetulnya ada terusannya, cuma yang kemarin itu saya hanya ambil masalah niatnya saja karena saya sudah menganggap cukup masalah waktunya itu di keterangan Tausyih al-Ibn Qasimnya. Saya bacakan lagi, wa yatakhayyaru fi ikhrajiha baina ta'khiriha wa baina ikhraji fidyati kulli yaumin fihi. Seseorang yang berkewajiban membayar fidyah, di sini disebutkan Syekh Al-Harim, yaitu orang tua renta. Semisal orang tua renta itu adalah ibu hamil atau bahkan ibu menyusui ya. Jadi mereka yang berkewajiban untuk membayar fidyah itu diberi pilihan fi ikhrajiha, di dalam menunaikan fidyah tersebut. Baina ta'khiriha, bisa mengakhirkan pembayaran fidyah itu, wa baina ikhraji fidyati kulli yaumin fihi, dan juga bisa mengeluarkan menunaikan fidyah di setiap hari puasa itu di dalam bulan Ramadan itu, di dalam hari itu juga, au ba'da faraghi, atau setelah hari itu. Jadi misalkan maksudnya setelah hari itu adalah misalkan untuk pembayaran fidyah hari Senin, misalkan itu ditunaikan hari Selasanya begitu. Kalau hari Minggunya kan tidak boleh karena belum wajib ya, belum wajib membayar fidyah ya begitu. Jadi pembayaran fidyah untuk puasa hari Senin itu boleh ditunaikan di hari Selasanya, boleh ditunaikan di hari Seninnya itu, atau bahkan boleh ditunaikan di akhir begitu ya. Wala yajuzu ta'jilu syai'in minha, dan tidak diperbolehkan menyegerakan fidyah itu sebelum masuk bulan Ramadan ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin ya. Lima fihi min taqdimiha ala wujubihi. Mengapa demikian? Karena itu sudah mendahului kewajiban. Uang belum wajib kok sudah mau menunaikan, kan begitu ya. Sehingga tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, penunaian yang seperti itu tidak sah. Walhasil pada intinya membayar atau menunaikan fidyah setelah bulan Ramadan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma yang lebih utama, yang mendapatkan kesunahan ialah menunaikan fidyah itu di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya terkait dengan berapa besaran fidyah yang harus dikeluarkan ketika misalkan ketika bumil, wanita hamil dan wanita menyusui tersebut tidak berpuasa sebulan penuh ya. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, bahwa fidyah untuk setiap hari puasanya wanita hamil atau wanita menyusui itu setiap harinya adalah satu mud ya. Satu mud itu yang seperti yang dijelaskan kemarin, bisa 7 on atau bahkan 1/4-nya dari ukuran zakat fitrah. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ukuran yang hati-hati tentang ukuran zakat fitrah itu 3 kilo. Maka 1/4 dari 3 kilo itulah takaran untuk fidyah setiap harinya. Jadi misalkan 3 kilo ya, 3 kilo itu dibagi 4. Ya, dibagi 4, 3 kilo dibagi 4 berarti 0,75 kilo. Kemudian 0,7, jadi setiap harinya itu, setiap hari puasa itu fidyahnya adalah 0,75 kilo. Nah, kalau selama 30 hari berapa ya? Tinggal dikalikan 0,75 kilo itu dikali 30 berarti sama dengan 22,5 kilo. Ya, itu besaran fidyah yang harus dikeluarkan. Jadi 22,5 kilo. Itu sudah ukuran yang paling hati-hati ya, sesuai dengan yang disebutkan dalam takliknya kitab At-Taqriratus Sadidah ya, begitu ya. Kalau misalkan pakai yang 7 on ya tinggal dikalikan. Ada pendapat yang setiap harinya itu 6, berapa on begitu ya. Anggaplah 7 on begitu ya, setiap hari fidyah untuk setiap harinya itu ya tinggal dikalikan. 7 on itu kali 30 hari.
begitu ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan bermanfaat dan ada barokahnya, dan mohon maaf kalau penyampaian saya tidak sempurna karena sebetulnya saya dalam keadaan sakit, kurang sehat. Mudah-mudahan segera fit kembali ya. Begitu juga teman-teman di rumah, pemirsa semuanya, mudah-mudahan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.